boleh hadir melalui kehadiran kami di tempat ini, Tuhan berkenan. Karena ketika Engkau berkenan kepada kami, Engkau mendengar kami. Dan ketika Engkau mendengar kami, maka Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami sharingkan malam hari ini semakin menambah iman keyakinan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami yang siap mendengarkan firman-Mu bersama kataan. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, apa kabar? Luar biasa? Ya, sudah saya jawab, luar biasa. Ya, terima kasih untuk mentor rohani saya, Bapak Pendeta J.P. Mayor. Kesempatan kali kesekian saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kerinduan beliau sama seperti kerinduan Bapak di surga ya, bahwa satu kali nanti ada waktunya Bapak Ibu yang akan berdiri di depan ini. Bukan hanya saya, bukan beliau, bukan hanya Pak Pendeta Roy juga, tapi salah satu dari Bapak Ibu boleh berdiri di sini sama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tepat 6 tahun 2 bulan, kurang 2 bulan yang lalu saya menghadiri salah satu persekutuan doa. Tepatnya Oktober 2018. Saya pertama kali hadir di persekutuan doa. Saya duduk paling belakang. Sama seperti sebelumnya saya pernah menghadiri juga beberapa persekutuan doa, komunitas sel, lalu family altar gitu kan. Tapi nggak pernah lama saya menjadi bagian dari semua itu. Karena ketika saya menghadiri itu, ketika saya eksis hadir di persekutuan doa atau family altar atau komsel, saya memiliki motif yang salah, motivasi saya salah. Ketika saya hadir, saya inginnya dilayani, bukan untuk melayani. Ketika saya hadir, motivasi saya tidak benar. Makanya ketika itu saya lakukan, berulang kali saya nggak pernah lama berada dalam komunitas sel, persekutuan doa. Bukan salah family altarnya, bukan salah komselnya, bukan salah persekutuan doanya. Tapi saya sendiri yang sedang eliminasi diri saya untuk tidak hadir kembali. Malam hari ini, mengapa saya berbicara seperti itu? Karena sharing firman Tuhan malam hari ini adalah kita bicara tentang persekutuan yang berkenan di hadapan Allah. Persekutuan doa yang berkenan di hadapan Allah. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita cukup bicara tentang persekutuan doa yang saat ini Bapak Ibu dan saya juga hadir. Apa sih persekutuan apa? Seperti apa yang berkenan di hadapan Allah? Ketika kita bicara persekutuan adalah kumpulan orang dengan satu tujuan yang sama, dengan keinginan yang sama, keterikatan yang sama, itu sama-sama memiliki tujuan yang sama. Jadi ketika kita bicara persekutuan doa, maka kita bicara tentang ikatan persaudaraan di dalam Tuhan yang sama-sama memiliki tujuan sama, yaitu berdoa. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu persekutuan doa. Dan ketika kita bicara persekutuan doa yang berkenan di hadapan Allah, maka di dalamnya harus ada orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Siapakah itu? Kita tidak bicara tentang gembalanya gitu, koordinator ya, beliau Pak Pendeta J.P. Mayor, lalu ada rekan pelayanan kita juga, ada Pak Roy juga. Kita bukan bicara mereka. Orang-orang yang berkenan itu bukan hanya beliau-beliau, para pengerja, bukan. Tapi om, ibu, bapak, tante, semua adik-adik yang hadir. Karena apa? Ketika suatu persekutuan doa hanya dihadiri oleh para koordinator, pengurusnya aja, ya itu kurang ya. Kurang menurut kita. Karena kehadiran Bapak Ibu yang penting dalam persekutuan. Karena itu kenapa saya bicara tentang orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita boleh menjadi bagian orang-orang yang berkenan di hadapan Allah? Berkenan itu apa sih? Berkenan itu adalah mempercayai. Berkenan itu adalah menerima. Berkenan itu adalah memenuhi.
mendengarkan. Maka kalau kita bicara tentang berkenan di hadapan Allah, maka kita harus menerima perkenanan dari Allah. Karena secara firman Tuhan memang ada, Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua bagian A, boleh ditampilkan Chelsea, saya bacakan ya. Karena ketika Allah berkenan kepada kita, maka dia akan mendengarkan kita. Oke, saya baca ya buat Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Amin. Akunya siapa aku? Allah. Ya, ketika Allah berkenan kepada kita, maka dia akan mendengarkan engkau. Engkaunya siapa? Engkaunya adalah kita semua. Makanya perlunya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi bagian dari orang yang berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan berkenan kepada persekutuan doa itu. Makanya kehadiran Bapak Ibu itu penting. Saya percaya bahwa Bapak Ibu hadir di tempat ini perlu perjuangan. Apalagi ini hari Rabu. Hari Rabu hari orang kerja, orang berusaha, ya kan? Terus jamnya juga jam yang krusial, yang kritis gitu kan. Artinya gini, sudah waktunya mau tidur ya. Tapi lihat, kesetiaan Bapak Ibu tuh tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika kita hadir di dalam persekutuan ini, maka kita semua sudah menjadi bagian orang-orang yang berkenan kepada Allah. Percayalah. Lalu tadi saya bicara tentang bagaimana kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, kita harus memiliki beberapa hal yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita baca ayatnya dulu ya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ini firman Tuhan sudah sering Bapak Ibu semua baca ya, saya percaya. Karena apa? Ini mudah dipahami, tetapi sulit dilakukan. Kadang sulit, bukan di sini, saya nggak bicara yang di sini, tapi yang di luar sana. Ini firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mudah kita pahami, tetapi kadang kita sulit untuk melakukannya. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 10 ayat yang 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri, berarti kita bicara tentang mendekatkan diri, tentang eksistensi, keberadaan, kehadiran kita di suatu tempat yang dinamakan persekutuan. Ya di tempat inilah. Ketika kita bicara eksistensi yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu eksistensi yang apa? Yang menguatkan, yang menjadikan waktu untuk Tuhan itu sebagai prioritas kita. Jadi eksistensi kehadiran kita itu adalah kehadiran yang menjadikan waktu untuk Tuhan itu sebagai prioritas kita. Ada di sini yang berputar terus dengan apa sih prioritas untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan itu kan. Saya pernah berada di titik ini Bapak Ibu, ketika saya tidak pernah memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Saya sibuk dengan kesibukan saya sebagai orang pekerja, sebagai karyawan. Sampailah saatnya ada waktu di mana saya lupa berdoa. Bahkan kalau datang ke gereja pun juga saya, pendetanya berdoa, saya malah tunjukkan kepala aja, saya dengarkan pendeta itu berdoa. Kadang kalau saya mau amin aja, amin gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Padahal kalau kita mau ya, ketika seorang hamba Tuhan berdoa, worship leader berdoa, kita juga ada kesempatan yang baik untuk kita juga berdoa dengan keinginan kita masing-masing.
tidak menerima apapun akhirnya. Seperti itu. Makanya kenapa saya bicara tentang hal yang berkenan kepada Tuhan adalah suatu kehadiran di mana Tuhan itu melihat kita, melihat semua Bapak Ibu yang hadir sini untuk sama-sama memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Saya bukannya bicara tentang Bapak Ibu wajib hadir, gitu kan. Bapak Ibu kan juga punya kesibukan ya. Ada yang usaha, ada yang bekerja, ya kan. Ada yang punya toko gitu kan. Ya monggo silakan. Kalau misalnya nggak bisa hadir, itu karena satu dan lain hal, karena pekerjaan, usaha yang nggak bisa ditinggalkan, alasan yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, silakan. Saya percaya bahwa Bapa di surga juga akan memaklumi. Bapak di surga memaklumi, Pak Jeki juga pasti lebih memaklumi kalau Bapak Ibu nggak hadir dengan alasan yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, jadi ketika kita hadir, ketika kita tidak bisa hadir dalam satu persekutuan yang dengan alasan yang dengan kesibukan kita yang memang kita tidak bisa tinggalkan, Tuhan juga akan melihat itu sebagai eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita hadir dengan perjuangan, dengan penuh kerinduan untuk datang kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita melatih diri kita, melatih diri kita untuk terus hadir. Dan ketika tiba di satu titik di mana kita merasakan bahwa ketika kita tidak hadir di tempat ini, kita akan merasakan sesuatu yang hilang. Pernah rasakan itu? Pernah. Ketika tidak hadir, kayaknya ada yang salah gitu sama kita gitu. Pernah lakukan itu? Kalau pernah, luar biasa. Berarti Tuhan sudah jamah hati saudara. Ya, karena apa? Kerinduan Bapak Ibu untuk hadir itu adalah suatu prioritas untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak hadir, nonton drakor, nonton film-film yang bagus, nggak hadir, lalu nggak ada perasaan bersalah, tenang-tenang aja, itu hati-hati Bapak Ibu. Itu ada kecenderungan untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang ketidakhadiran kita itu membuat hati kita nggak tenang, membuat hati kita nggak damai sejahtera, itu artinya Roh Kudus sudah jamah hati kita, seperti itu. Saya pernah di akhir tahun, akhir tahun saya punya resolusi. Saya pengen hadir sepanjang tahun 2024 itu di PDIP APS ini. Nggak mau absen, tapi ada 1, 2, 3 kali saya absen. Karena pekerjaan, seperti itu. Pekerjaan itu adalah Allah yang memberikan. Melalui pekerjaan kita boleh menjadi teladan buat orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian sampai kitab Keluaran, Ulangan gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa pekerjaan atau usaha atau toko dagangan Bapak Ibu itu ada Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan. Ketika Allah memberikan menyediakan, maka Allah akan membuatnya berhasil juga. Dan ketika Allah membuat berhasil pekerjaan usaha toko daganganmu, maka jangan lupa engkau memberkati orang lain juga. Dan ketika Allah mempromosikan jabatanmu, pekerjaanmu, itu semua datangnya dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tidak bisa hadir malam hari ini masalah mengenai pekerjaan atau usaha, ya dimaklumi. Tapi yang pasti ketika kita selalu hadir, maka kita sudah sedang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Tadi adalah eksistensi kehadiran. Bicara tentang kehadiran, bicara tentang waktu untuk Tuhan. Saya ada sedikit ilustrasi saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil belanja dengan ibunya. Anak kecil ini melihat satu kalung mutiara. Kalung mutiara itu bukannya asli, palsu. Tapi dia pengen sekali, anak kecil ini pengen itu kalung mutiara. Sampai dia merengek kepada ibunya. Akhirnya ibunya, singkat cerita ibunya membelikannya. Tapi dengan syarat, ibunya memberikan syarat kepada anak itu. Oke, mama belikan. Tapi mama akan berikan ke kamu ketika kamu sudah mengerjakan bagian-bagian pekerjaanmu. Kamu harus mencatat setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Dan ketika kamu hari ulang tahun, biasanya nenek kamu kan kasih kamu uang, ya. Nah, uang itu harus diberikan ke mama juga. Sanggup kamu lakukan itu? Kalau sanggup, mama akan belikan. Akhirnya dibelikan, dia menyanggupi. Singkat cerita, putri ini mulai mengerjakan list-list daftar pekerjaan yang sudah diberikan oleh ibunya. Dia lakukan itu dengan penuh semangat.
Sampai titik di mana dia sudah menerima uang juga dari ulang tahunnya dari neneknya, dia berikan ke mamanya. Dan ketika hari tiba, kalung mutiara itu diberikan kepada anaknya oleh ibunya. Saking senangnya anak itu, dia selalu bawa itu, pakai kalung mutiara walaupun palsu. Dia pakai, kecuali saat mandi saja dia lepas. Ya, karena nanti lehernya kan luntur kayak gitu. Lalu kita bicara juga putri ini memiliki seorang ayah yang sangat sayang kepadanya. Setiap malam papanya ini suka membacakan cerita sebelum dia tidur. Satu kali papanya bilang gini, "Nak, apakah engkau mengasihi papamu ini?" Tentu anaknya menjawab, "Iya papa, saya sangat sayang papa. Saya sangat mencintai papa." Kalau memang kamu mencintai papa, kalau mencintai harusnya kasih ya. Tidak, karena saking ini putrinya ini saking inginnya kalung mutiara ini, sayang sama kalung mutiara ini, walaupun dia mengasihi papanya dia nggak akan berikan. Tidak papa, kalung mutiara ini adalah benda yang saya sangat sayang. Saya suka. Papa boleh ambil semua mainan saya yang papa pernah berikan, tapi tidak dengan kalung mutiara ini. Maukah kamu memberikan kalung mutiara itu? Lalu putri ini dengan meneteskan air mata, dengan tangan gemetar, dia berikan kalung mutiara itu ke papanya. "Ini pak, ambillah." Ketika putrinya itu menyerahkan kalung mutiaranya itu, lalu papanya dari tangan yang satunya memberikan dia satu bungkusan kain bludru, di dalamnya ada kotak, itu isinya adalah kalung mutiara asli. Dia berikan kepada anak itu. Pesan dari cerita ini, papanya sempat bicara seperti ini ke anaknya. "Nak, tahukah kamu bahwa papamu sudah menyiapkan kalung mutiara asli ini sudah sangat lama. Menunggu saatnya kamu menyerahkan yang palsu ke papa." Begitu juga dengan Bapa di surga. Anak kecil itu ibaratnya kita lah, seperti itu. Banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari hal-hal yang duniawi, kepalsuan, ya, sampai melupakan bahwa Bapa di surga itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berharga. Kalung mutiara palsu itu adalah apa yang kita hasilkan selama ini di sepanjang hidup kita. Kadang, ya bukan kadang, saya pernah di titik itu juga seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, Bapa di surga itu jauh sudah menyediakan hal yang lebih sempurna, lebih semua hal-hal yang palsu, semua hal-hal yang kita hasilkan.
akhirnya berat sebelah, melayani kita lupakan. Orang yang dilayani itu seperti apa sih? Orang yang dilayani itu kan seperti bayi ya. Bayi kan nggak bisa apa-apa, dilayani seperti itu. Atau mungkin barangkali kita bicara orang sakit pun juga, kadang orang sakit juga dalam keadaan sakit dia bisa melayani orang sakit juga. Atau orang yang sudah tua, jompo seperti itu. Bahkan di orang tua pun kadang bisa melayani orang yang tua juga. Tapi kalau kita bicara bayi, kita mau selalu menjadi bayi rohani gitu. Bayi rohani yang selalu tidak mau bertumbuh, maunya dilayani seperti itu. Pasti kita mau melayani Bapak Ibu. Kita mau menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu untuk berdoa setiap hadapan Tuhan, berdoa untuk mereka. Nanti kita akan bicara berdoa sama-sama. Boleh lebih, 3 orang atau lebih, Bapak Ibu silakan berdoa. 3 nama atau lebih, sebutkan dengan suara yang keras dalam hati ya, bukan untuk didengar dengan kawan-kawan atau di samping kiri, kanan kiri, belakangmu, tidak. Percayalah Tuhan sedang mendengarkan nanti, seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, maka kita bicara tentang eksistensi. Eksistensi yang memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Lalu yang kedua tadi apa? Motivasi. Motivasi yang benar. Yang benar yang seperti apa? Motivasi untuk melayani. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kita bicara tentang konsistensi. Konsistensi yang apa? Konsistensi adalah yang setia untuk terus melayani Tuhan. Apa sih konsistensi? Konsisten, berkesinambungan, ya, kuat, stabil, konsisten itu. Konsistensi itu bicara tentang keberlangsungan. Mengapa kita bicara tentang konsistensi kalau ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Perlu Bapak Ibu. Ketika kita tidak memelihara iman kita, tidak memelihara pelayanan kita dengan baik, maka apa yang engkau lakukan sebelum-sebelumnya itu akan menjadi sia-sia seperti itu. Bicara tentang konsistensi, itu bicara tentang keadaan di mana kita terus setia untuk datang kepada Tuhan. Sudah berapa banyak hamba Tuhan yang selalu berdiri di hadapan kita, yang selalu meminta kita untuk apa? Membaca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa. Termasuk beliau, Pak Jeki, selalu mengatakan kita harus jangan tinggalkan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, seperti itu. Saya memulai sesuatu yang konsistensi itu dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Saya pernah cerita, ketika saya memutuskan berdoa untuk kami melakukan mesbah keluarga setiap malam, itu kami lakukan setiap hari. Setiap malam itu jam 7, jam 8 saya selalu mengingatkan istri, anak-anak saya, yuk sudah saatnya kita mesbah keluarga. Walaupun saya sedang di luar kota, kita bisa video call. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini, mesbah keluarga itu tetap ada. Jadi kita lakukan dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita berdoa bergantian. Hari ini saya berdoa, besok istri saya, besok anak-anak saya, seperti itu. Ketika kita menghadirkan mesbah keluarga, maka yang di hati kita itu ada kedamaian. Damai sukacita yang tidak pernah tergantikan oleh apapun Bapak Ibu. Bahkan ketika kita ada satu di mana kita tidak bisa mesbah keluarga, itu ada seperti perasaan yang hilang, kurang gitu loh. Tidur pun tidak nyenyak. Tidur tidak nyenyak itu gimana gitu kan? Atau apakah AC-nya yang panas seperti itu, nggak tahu kan, seperti itu. Saya terima kasih loh kepada setiap jiwa-jiwa lama yang boleh hadir tempat ini. Ada Ko Jimmy, ada Mami Lope, ada Pak Hayung, tadi saya udah kenalan dengan Ibu Pauline, suami istri. Ada Ko Amir, ada Ibu Dewi, ada Bro Andri ya kan? Ada Tante Mili yang tadi saksian, ada Tante Meli di belakang, ya kan? Ada Tante Sui Kim, Tante Ruby, ya, Oma Yanti, ada Tante Avon, Tante Meli, juga ada Ibu Pak Maksi dan Pak Mamo, juga ada Ibu Leni,
dan para singer, semua itu yang terus setia. Percayalah, ketika saudara datang di tempat ini, tidak ada namanya kata sia-sia. Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah digantikan oleh apapun. Seperti itu. Tetaplah setia dalam persekutuan. Tetaplah setia untuk hadir. Karena ketika engkau hadir, ketika kita datang dengan eksistensi yang memprioritaskan waktu untuk Tuhan, dengan motivasi yang benar, motivasi untuk melayani, dengan konsisten, dengan terus menerus, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, maka persekutuan doa ini juga akan menjadi persekutuan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun jemaatnya keluar masuk gitu kan, berganti, ya setidaknya bahwa yang hadir malam hari ini boleh merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita, seperti itu. Lihat dong, kita lihat persekutuan doa kita, sound system, fasilitasnya, beliau sudah mewujudkan misi kita, menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Apa yang kurang? Ada pemain musiknya luar biasa, Pak Yoke, ada Michael, ya kan? Seperti itu. Ada adik-adik kita, Joha dan Efraim, ada Chelsea dan Kalista. Ya. Juga ketika kita bicara visi dari persekutuan doa ini, menjangkau yang terhilang. Saya percaya di sini sudah ada yang melakukan itu. Ketika engkau membawa jiwa baru ke tempat ini, engkau sudah menjangkau jiwa yang terhilang, dan engkau sudah melakukan visi dari PD ini. Dan ketika kita bicara mengembalikan yang tersesat, saya percaya Bapak Ibu juga sudah lakukan itu di sini. Ada dari Bapak Ibu yang melihat di luar sana yang tersesat, coba ngomong, bicara gitu, tegur sapa, ya kan, seperti itu. Itu sudah bagian dari melayani untuk Tuhan. Dan ketika kita bicara menjangkau yang terhilang, mengembalikan yang tersesat, ini yang paling penting. Dan memberikan pertumbuhan iman. Kita harus bertumbuh dong sama-sama, ya kan? Saya percayalah, bukan hanya Bapa di surga yang bahagia melihat kita semua bertumbuh dalam iman bersama-sama, tapi kita semua yang di sini sebagai koordinator juga kita senang melihat semua itu. Amin. Ya, saya sekian firman Tuhan, saya nggak lama-lama malam hari ini, karena yang sebelumnya saya kelamaan. Jadi malam hari ini kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa melalui eksistensi kita, kehadiran kita, melalui motivasi kita yang benar. Lalu yang terakhir, kita harus konsisten dalam pelayanan, melayani Tuhan. Bapak Ibu jangan berkecil hati. Oh, saya belum melayani. Enggak. Kalau ketika tadi Tante Mili bicara di mimbar bersaksi, itu juga bagian dari melayani. Membagikan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Lalu ketika saudara-saudara saling menyalami satu sama lain, itu juga sudah melayani Tuhan. Saudara sedang memberikan kasih, menyapa satu sama lain, seperti itu. Haleluya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian. Saya undang pemain musik. Boleh. Bisa ya, ini lagu lama, pujian lama yang barangkali sudah sekitar tahun 90-an ke bawah gitu kan. Tapi ini lagu sangat menguatkan saya dan keluarga seperti